3, 2, 1, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel YouTube saya. Kali ini di konten Nebeng Pejabat Bantu Rakyat. Wih, bersama dengan Pak Dewan kita yang terhormat nih, Pak Oman Rohman Rakinda. Apa kabar Pak Oman? Alhamdulillah sehat, baik, Mas Lutfi baik. Sehat juga. Tos lu, Pak. Iya. Alhamdulillah sehat. Pak Oman ini Ya. anggota DPRD Provinsi Jakarta, Komisi E dari fraksi dari Partai Amanat Nasional. Partai Amanat Nasional. Pak, saya pengen tanya nih Pak, sepele banget. DPR tuh kerjanya ngapain sih Pak? DPR kerjanya rapat terus kita. Rapat terus. Apa yang dirapatin Pak? Nah, ada yang dirapatin. Yang pertama tentang program dan anggaran. Ya. Nah, kemudian tentang peraturan. Ya, kita membuat peraturan. Sama rapat tentang pelaksanaan fungsi pengawasan. Fungsi Jadi pengawasan. kan, di awal kita susun program dan anggaran. Nah, dalam pelaksanaannya nanti kita lihat tuh yang sudah diprogramkan, dianggarkan, dilaksanakan nggak tuh oleh eksekutif. Eksekutifnya nih siapa nih Pak? Nah, eksekutifnya itu di Jakarta para kepala dinas, Kepala dinas. para suku dinas, wali kota, termasuk wakil gubernur dan gubernur. Yang punya janji politik kan gubernur. Tapi pelaksana kegiatan sehari-harinya kan para pejabat di tingkat kepala dinas dan wali kota. Nah, setelah rapat mengenai kebijakan ataupun peraturan-peraturan, DPR dapat apa Pak? Dapat apa ya? Setelah ada perda atau pembahasan apa gitu, dapat apa gitu? Lah, ini nggak semua banyak yang tahu tuh Pak. Nah, formilnya kita digaji, dapat gaji. Ya. Iya kan, dapat fasilitas protokoler. Yes. Gitu. Tapi yang terpenting kita punya peluang untuk bagaimana aspirasi masyarakat yang dititipkan ke kita, yang didapil ya Bapak, didapil kita bisa menjadi kebijakan, bisa dilaksanakan oleh eksekutif. Lalu kalau boleh tahu nih Pak, harusnya sih boleh, saya kan rakyat Pak. Gajinya Dewan Rakyat kita tuh berapa sih sebenarnya Pak? Gajinya? Iya Pak. Kalau gaji dasarnya kita nggak besar Mas. Nah, itu berapa itu Pak? Hanya kita 6 juta. 6 juta? 6 juta, kemudian ada tunjangan keluarga dan sebagainya sekitar 3 juta. Yang agak besar itu tunjangan untuk komunikasi. Ya. Nah, tunjangan ada tunjangan komunikasi, ada tunjangan transportasi. Ini kita dibayarin nih. Pulang balik ini dibayarin. Jadi kemudian ada dana representasi. Memang totalnya agak lumayan di Jakarta. Sampai berapa? Sampai 100. Sampai 100. Tapi kemudian kan nanti ada kewajiban pajak. Betul. Ada juga ada potong-potongan yang lain. Baik. Kemudian ada kewajiban kita juga ke bantu partai, bantu konstituen. Tuh. Nah, berarti sebenarnya gajinya itu sudah gede dan sudah sangat cukup ya Pak sebenarnya Pak. Cukup, saya pikir cukup. Nah, menurut Bapak nih sebagai anggota dewan, kalau masih ada anggota dewan yang lain korupsi seperti apa Pak? Menurut Bapak nih Pak, tanggapannya? Itu kembali ke niat awal di dewan, kita mau nyari apa? Kalau yang mau nyarinya itu carinya uang, ya terbuka juga kesempatan untuk itu, karena kita ikut nyusun, ikut diskusi dan sebagainya. Ada juga yang buka kesempatan ya, walaupun itu pasti melanggar etik. Gitu. Ya. Kalau yang satu lagi mencari satu lagi apa? Nah, yang satu lagi memang mengekspresikan bagaimana kita memperjuangkan aspirasi masyarakat. Dan itu yang Bapak lakukan. Insya Allah di jalur itu kita berada. Gitu. Pak, Bapak ini kan Komisi E mengenai, kalau nggak salah, itu pendidikan, kesehatan, sosial, pemuda, olahraga, perpustakaan, kearsipan, anak-anak dan perempuan. Saya mau bertanya mengenai e-sport. Ya, Anak-anak zaman sekarang nih, HP-nya miring semuanya. PUBG, Mobile Legends.
Iya. Free Fire ataupun yang lain, banyak sekali Pak. Iya. Kira-kira anggota dewan sekarang melihat potensi yang ada, apakah akan diadakan satu kebijakan mengenai turnamen nasional atau turnamen di DKI Jakarta? Gini, itu saya kira harus ada wadahnya. Harus ada wadahnya. Ini masukan bagus juga nih. Nanti kan Iya. saya bawa rapat sama Kepala Dinas Pendidikan Olahraga, Iya. bidang olahraga untuk mengkaji kita adakan turnamen ini. Ya. Oh itu bisa, Bapak bisa? Bisa. Saya malah sama tim saya pingin bikin kompetisi. E-sport itu ya? Nah, Tapi harusnya DKI dong. Kalau zaman saya dulu SD itu ada Popda, Pekan Olahraga Daerah. Ya. Itu kan voli, sepak bola. Nah sekarang ada e-sport Pak gitu. bagus juga tuh idenya Mas Lutfi. Memang anak-anak muda sekarang ya di situ bermainnya. Iya Pak. Apalagi pandemi nih, orang juga susah untuk keluar Ya. main ketemu-ketemu gitu. Berarti memungkinkan untuk diadakan. Memungkinkan, sangat memungkinkan. Salah satu berkah dari pandemi ini, kita one step ahead dalam penggunaan teknologi. Yes, jadi lebih melek. Lebih melek. Dan anak-anak muda kita di situ. Betul. Di situ senangnya ya, harus kita wadahi, harus kita salurkan energi ini menjadi energi positif. Yes. Nah, salah satunya kompetisi yang di tingkat DKI bagus banget. Saya secara pribadi di tim kecil saya di Dapil juga ingin bikin kompetisi kecil, tapi ini bagus untuk digedein. Nanti kita omongin tuh di rapat komisi E. Popda daerah harus ada kan setiap tahun kan? Iya. Kan olahraga daerah kan harus ada, tapi e-sport ini harus masuk juga. Jadi jangan cuma turnamen dari swasta ataupun Piala Presiden. Gimana kita mencetak atlet besar kalau dari daerahnya tidak dibikin turnamennya? Seperti itu. Iya. Itu pendapat saya sih Pak. Terus yang kedua, saya pengen tanya mengenai Formula E di Jakarta nih. Formula E. Iya, Formula E di Jakarta nih ngomonginnya. Ini udah macet Pak. Ini udah macet banget. Menurut Bapak nih langkah yang tepat kah kalau harus diadakannya di kota Jakarta bakal di HI? Itu banyak yang protes loh. Ya. Jadi begini, pertama kali saya masuk anggota DPRD, saya diajak untuk diskusi sama timnya Pak Anies, mengevaluasi 2 tahun kepemimpinan Pak Anies. Yes. Kemudian saya bilang, karena saya di Kesra, jadi kebagiannya mengevaluasi Kesra. Tapi saya bilang ke teman-teman dari penyelenggara, sebenarnya ada isu yang bagus nih tentang e-sport dengan Formula E itu. Formula E. Nah, jadi gini. Saya menangkapnya begini. Mungkin di benaknya Pak Anies ingin mempromot Jakarta menjadi daerah tujuan wisata dengan event besar berupa Formula E. Formula E tadi kan. Nah, Jakarta macet dan sebagainya, kemudian hasilnya adalah polusi. Makanya dia sekalian ingin mempromosikan mobil listrik itu. Nah, mungkin di satu sisi itu, tapi di sisi yang lain saat itu pada rapat-rapat anggaran di akhir tahun 2019, rasanya di rapat-rapat awal satu-satunya dewan yang menolak anggaran itu saya. Oh, jadi Pak Oman ini menolak anggaran Formula E. Tapi waktu itu nggak ada wartawan yang meliput dan sebagainya, nggak jadi isu. Belakangan aja setelah jadi isu politik, saya kenapa menolak, karena begini, RPJMD Jakarta itu harus kewajibannya membangun 1 tahun sekolah di rehab total, artinya dibangun ulang. Puskesmas juga seperti itu. Nah, nilainya satu sekolah itu dibangun total itu kira-kira 22 miliar. Jadi kalau 100 itu 220 miliar. Nah, ini komitmen fee Formula E saja sebesar itu. Makanya di logika berpikir saya, ngapain tuh Formula E? Mending bikin sekolah. Betul. Gitu. Tapi itu di awal-awal Desember 2019, saya ingat betul. Di komisi saya itu hanya saya yang menolak. Baru berikutnya yang lain siuman. Baru akhirnya sadar sekarang. Sampai pada pertengahan tahun 2020 ada evaluasi tentang komisi E, baru Formula E, baru kemudian yang lain menolak. Tapi sampai sekarang potensi kebijakan itu akan dilakukan lebih besar atau lebih kecil mengenai untuk adanya Formula E ini diadakan?
pasti lebih besar untuk diadakan karena pendukungnya juga banyak. Kemudian juga kita dari sisi anggaran kita sudah keluarkan hampir untuk komitmen fee aja hampir 1,5 triliun ya. Oh iya? Kemudian untuk jaminan juga sebesar itu. Oh. Nah itu perhitungannya tuh, trade off-nya harus dihitung betul. Berarti sudah 1 triliun untuk hampir untuk mengadakan Formula E ini di Jakarta. Komitmen fee sama jaminan ya. Dan itu belum semua anggaran, Pak. Belum semua anggaran. Hampir habis berapa ya, Pak? Yang Bapak dengar? Totalnya saya lupa karena tidak semua anggaran itu di komisi kita. Oh, oke. Tapi yang saya lihat di komitmen fee yang ada yang dari Dispora itu kira-kira seperti itu. Nah, memang tujuannya adalah agar Jakarta dilihat oleh orang luar jadi penyelenggara yang baik. Okay. Baik. Kalau itu terselenggara memang ada image baik bahwa Jakarta aman, Indonesia aman, aman. Kemudian layak untuk dikunjungi. Yes. Harapannya layak juga menjadi kota dan negara tempat perusahaan-perusahaan dan negara lain investasi. Harapannya seperti itu. Harapannya ya Pak, tanda bintang ya Pak ya. Oke. Begitu. Kalau mengenai sektor pendidikan ini kan sudah namanya sekolah online. Oke. Sudah sampai hampir mau 1 tahun nih Pak kita ulang tahun. Ya. Sekolah online ya kan. Iya. Menurut Bapak nih kapan diadain tatap muka lagi? Saat ini kita sudah memulai tatap muka. Oh sudah mulai? Sudah mulai. Per 7 April kemarin kita sudah buka 88 sekolah maksudnya dari SD, SMA, SMP, SMK. Okay. Nah, SD-nya baru kelas 4. Kelas 1 PAUD yang PAUD TK dan kelas 1 2 3 itu belum dapat rekomendasi dari Persatuan Dokter Anak Indonesia, masih rentan. Makanya kita mulai di kelas 4. Nah, kita sudah mulai namanya piloting, artinya kita merintis sekolah-sekolah yang infrastrukturnya siap melaksanakan prokes dan pembelajaran tatap muka dalam kondisi seperti ini di 88 sekolah. Kita tadi kita rapat dengan Dinas Pendidikan, kita tegaskan lagi kita ingin segera dibuka dengan untuk itu disiapkan asesmen infrastruktur sekolahnya memungkinkan untuk dibuka, guru-gurunya dilatih, guru-gurunya divaksin, kemudian diatur betul flow murid datang, sampai kita perhitungkan bagaimana ketika si pengantar itu jangan sampai dengan piloting ini justru ada kasus penularan. Kita ingin zero, begitu Mas Lutfi. Nah, dan mudah-mudahan segera deh dengan proses program vaksin yang bagus ini kita punya kekebalan yang lebih baik secara komunitas. Kemudian kita juga ingin ada keyakinan psikologis bahwa kita bisa ngelawan corona. Kita siap. Tapi kalau ada orang tua yang menolak, tidak mengizinkan anaknya untuk sekolah, apakah anak itu akan mendapatkan nilai jelek? Tidak. Karena tidak dianggap masuk? Tidak. Justru based on restu orang tua itu menjadi izin orang tua untuk ikut sekolah tatap muka itu menjadi kalau kontrak based kontrak. Nah, kalau orang tua nggak mau, nggak bisa dipaksa, nggak boleh dipaksa. Tapi juga nggak ada efeknya untuk anak itu? Nggak ada. Justru. Tapi bagaimana jika anak itu memanfaatkan karena ini sistemnya tidak dibolehkan masuk gak apa-apa, anak itu malah cabut? Jadi kita orang tuanya ngizinin tapi anaknya malah melipir pergi ke teman-temannya atau warnet. Gimana tuh mengatasinya? Kita jadi tatap mukanya masih terbatas, maksudnya jadi hibrid. Hybrid. Ada yang tatap muka, ada yang PJJ, ada yang online gitu. Jadi dia yang nggak masuk, dia tetap online. Di dalam kelas itu yang disediakan di rumah. Enggak, maksudnya yang di dalam kelas barengan juga sama yang di dalam, atau jadwalnya beda? Kita atur jadi kapasitas kelas 50%. Ya betul, 50% ada di dalam, 50% lain di rumah. Apakah di berbarengan? Materinya sama. Tapi waktunya tidak bersamaan. Iya, waktunya bersamaan. Pak, ini kan Bapak tadi sudah bilang kalau DPR itu digaji oleh rakyat. Ya, betul ya Pak ya? Betul, sepakat betul, ya Pak ya? Sepakat. Dan sepemahaman ya, benar ya Pak? Betul. Ketika uang DPR ini
disimpan oleh Bapak berarti secara langsung hasil dari anggaran rakyat. Boleh nggak Pak? Saya pengen lihat uangnya Bapak sisa berapa di sekarang kasih Pak. Mudah-mudahan ada nih. Mudah-mudahan ada. Tapi boleh nggak Pak? Kalau nggak boleh jangan Pak. Boleh, nggak Boleh apa-apa. ya? Wah ini luar biasa loh. Pak Dewan ini tuh terbuka banget untuk masyarakatnya gitu. Kita ruangan terbuka, hati terbuka, Dompet tidak terbuka. Mas Lutfi ini ada 4 lembar, tapi setelah saya lihat 5 lembar. Wah, ada 5 lembar. Yang 3 lembar 50 ribuan. Nah, Itu uang apa itu Pak? Oh, ada 5 itu Pak. Ada itu. Ada uang mainan. Masya Allah. Uang mainan. Anaknya, Kinzania. Bukan. Apa itu Pak? Ini saya ingin menyambungkan uang beneran dengan uang mainan. Oh, supaya kita menganggap uang ini hanya main-main aja, nggak terlalu serius. Uang ini alat bantu kita, bukan sesuatu yang menjadi penentu kita. Jadi main-main aja semua ini. Yang terbaik adalah yang paling bermanfaat. Wow, oh my god. Kira-kira begitu. Wah, coba saya lihat Pak. Nah. Ini uang mainan dan filosofinya dengan uang ini yang asli. Bapak ini supaya tidak terdistract dengan ini bukan segalanya. Anggaplah ini sebagai uang mainan yang nggak butuh banyak-banyak dan nggak ada efeknya. Seperti ya Pak? Iya betul. Oh oke. Wah luar biasa nih, luar biasa. Saya baru nemuin anggota DPR yang tidak menganggap uang beneran itu adalah uang beneran. Jadi ekspektasinya bukan uang. Ekspektasi Bapak adalah value. Mudah-mudahan kita bisa bermanfaat untuk terutama yang memilih kita, khususnya semua masyarakat di Jakarta. Wah oke. Pak kalau gitu uang ini kita boleh bagian ke rakyat sambil kita tanya Pak. Boleh. Boleh ya Pak ya? Coba kita sambil cari. Nah itu Pak, coba Pak melipir ke tukang baja itu Pak. Nah itu ada parkir tuh, tukang baja itu. Dikasih uang Pak. Saya pengen tanya kalau ini dari Pak Oman nih, dikasih uang Pak Oman. Kalau ketemu DPR pengen ngomong apa Pak? Kalau ketemu DPR, dari susah banget. Hanya sudah banget. Terus apa lagi? Masa sih Pak? Iya. Terus apa lagi pengen keluaran apa lagi? Tentang baja ini susah ya udahan ya? Iya. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak ya. Terima kasih. Ini tak Pak DPR Pak. Dari mana susah belajar betul. Tanggapannya gimana? Memang luar biasa di masa pandemi ini yang semua sektor terpengaruh, apalagi baja itu bagian dari moda transportasi kan. Iya. Tapi bagaimana ada orang ketika PSBB, apalagi yang awal, kita diminta di dalam rumah. Yang di luar rumah siapa? Nggak ada. Terus kebijakan apa? Nah, Bapak itu bekerjanya ngantar orang di luar rumah. Betul. Nggak ada yang naik. Baja itu subsidi kah? Nah, salah satu yang kita berikan untuk mereka adalah subsidi bansos. Bansos. Bahan bakarnya gimana Pak? Mereka narik cari bahan bakar Pak. Nah itu jadi begini, yang di DKI kita kasih bansos. Ada juga kita berbagi lah antara pemerintah provinsi DKI dengan pemerintah pusat. Ada bansosnya dari pemerintah pusat, ada dari pemerintah DKI. Nilainya sekitar 300.000. 300.000. Itu dari sisi katakanlah pemenuhan kebutuhan kalori makan. Nah, kebijakan lain dari pemerintah pusat ada untuk pekerja, ada untuk pengusaha mikro yang dia diberikan kalau tidak salah tepatnya sekitar 2.400.000. Nah itu sekarang ini sudah tidak diberikan lagi, tapi pernah diberikan sampai 3 tahap. Kita kasih lagi ya Pak, sambil kita lagi. Boleh kasih lagi ya. Sambil cari Mas yang bisa. Itu tuh ada ibu-ibu jalan tuh. Ah, yang baju merah. Baju merah tuh, mau parkir ya. Parkir. Sini dari tempat saya aja Pak. Oh iya. Dibuka aja Pak. Bu, ada uang dari Pak Oman. Ya, kalau ketemu DPR pengen ngomong apa? Pengen ngeluhin apa? Keluhan apa? Ngeluhin supaya ekonominya nggak ini aja Pak. Apa yang ekonomi Nggak, apa? apa namanya supaya ekonominya nggak maju. Jadi nggak
kayak gini Pak. Emang kayak gini apa yang dirasain? Maksudnya- Maju lagi sini Bu, maju lagi. Nggak kedengeran apa. Maksudnya kalau sekarang kan nggak ada apa-apa Pak, ekonominya saya benar-benar kejepit bener Pak, istilahnya itu susah gitu Pak. Anak aja untuk biaya sekolah aja udah susah Pak. Itu doang Pak. Oke, Ibu tukang parkir. Iya Pak. Harus ada wajib setoran gitu nggak? Nggak ada Pak. Nggak ada ya? Ya udah di ini sama Pak RT, Pak RW udah dikasih ininya Pak. Oh, oke. Ya paling dapat 30.000, 25.000 paling tinggi. Kalau 30. ada kebijakan yang sekarang nih, yang nyeleneh apa nih yang menurut Ibu aneh kebijakannya? Kebijakan Anehnya apa? maksudnya? Ya maksudnya menurut Ibu nggak sesuai sama Ibu. Ya nggak sesuainya itulah masalah pendapatan ekonominya Pak. Pendapatannya. Ibu disuruh bayar pajak juga? Enggak, Enggak ya? enggak Pak. Ya sudah. Terima kasih Ibu. Sama-sama. Bantuan sosial dapat nggak bansos kemarin? Enggak. Loh, Yang kok nggak dapat? 300? Hah? Iya. Enggak dapat. Yang sembako dapat. Kalau sembako dapat. Sembako dapat. Dapat, tapi kalau yang 300, 300 nggak berapa? pernah, dari pertama sampai sekarang nggak pernah dapat. Ibu tinggal di mana? Ya, Tinggalnya di mana? di belakang ini Pak. Di kelurahan Iya di kelurahan Mayoran. ini, Kelurahan apa namanya? Gunung Sari Gunung Selatan. Sari Selatan. KTP-nya sini? Iya Pak, KTP kakak semua sini. Nggak dapat Pak. Nggak dapat. Harusnya udah dapat berapa kali? 4 kali Empat harusnya. kali. Ibu nggak dapat sama sekali. Nggak dapat sama sekali. Ibu Pak. lapor ya sama Pak Lurahnya ya. Iya. Nanti kita tindak lanjuti. RW berapa Bu Gunung Sari RW Selatan? 6. RW 6. RT 1 RW 6. Oke. Ya, ya, nanti kita bahas. Ya, ya, terima kasih Bu. Itu tahu nggak siapa ini? Oh, Pak. Ini Pak DPR. Pak DPRD. Omar, DPRD. Nih. Terima kasih banyak Bapak, biar sukses Pak. Ya, ini uangnya dari Pak Dewan. Iya, biar Terima kasih ya Ya, aspirasinya. sama-sama, Pak. Iya. Hati-hati Bu ya. Iya. Sehat-sehat selalu. Bantuan sosial. Lagi. Tuh, saya Bantuan harus- tunai. Iya. 300 tidak dikasih. Dia mengaku 4 kali loh, Pak. Iya, Kemarin iya, isu iya, nasional bantuan sosial dikorupsi isinya. Sekarang tunai tidak dapat. Gimana nih Pak Dewan? Memang begini, cakupan dari bantuan tunai ini lebih sedikit dibanding waktu sembako. Ya, Waktu sembako itu asal dia daftar, dia masuk kriteria, semua dapat. ya. Nah, sekarang yang yang bantuan tunai itu untuk PJLP, artinya mereka yang punya pendapatan tetap, walaupun pendapatannya sedikit, UMP udah nggak dapat. Kemudian Tukang parkir harusnya dapat dong Pak. Nah ini si ibu itu lupa kan tadi kita namanya, tapi yang jelas di Gunung Sari Selatan kita bisa telusuri. Nah ada juga Mas Lutfi, seperti kondisi ibu tadi, dia dapat bantuan namanya PKH, mungkin PKH. program Keluarga Harapan atau bantuan pangan non tunai. Oke. Jadi kita pemerintah pusat punya program membantu kebutuhan kalori lah 300.000 nilainya. 300.000 disalurkan ke masyarakat memang lewat aparat Pemda DKI yang verifikasi. Nah, kemungkinan si ibu itu Tidak verifikasi. bukan. Dia sudah dapat PKH. Sudah dapat PKH atau BPNT sehingga bantuan langsung BLT-nya nggak dapat. Tapi dia tahu Pak 4 kali, berarti ada temannya yang tahu, yang dapat sama 4 kali dengan posisi Betul. seperti dia. Nah ini kalau kayak gini penelusurannya seperti apa nih Pak Dewan? Nah, ini harus perpal namanya, verifikasi dan validasi. Ya. Ya mungkin nanti saya minta teman-teman dari tim, karena ibu tadi jelas parkirnya di situ. Ya. Kita akan tanya identitasnya, kemudian ngobrol sama Pak Lurah dan kader setempat. Kenapa si ibu tadi bisa nggak dapat bantuan tunai? Tunai. Ya. Apakah ada yang salah? Apa ada yang verifikasinya? salah atau si ibu itu sudah dapat program lain? Oh, atau memang ada oknum-oknum tertentu yang tidak memberikan? Kalau itu dengan bantuan tunai itu tidak mungkin. Tidak mungkin. Karena bantuannya istilahnya by name by address. Dia masuk lewat rekening Bank DKI atau dari pemerintah pusat lewat pos. Oke. Baik, Jadi, Pak. Kalau gitu, kita ada satu lagi nih, Pak. Oke. Kita sambil cari. Memungkinkan nggak ya yang sebelah ini nih tukang apa nih? Kerak telur. Ya, kerak telur. Sip.
Guys, nggak apa-apa. Bang, Ya. dikasih. Ada uang nih kasih. Ya. Pak, kalau mau saya boleh tanya, kalau ketemu DPR pengen ngomong apa, Pak? Kalau ketemu anggota DPR, DPRD, Bapak mau ngomong apa? Mengenai kebijakan atau keluh kesahnya Bapak nih. Nah, kalau saya apa ya? Apa yang dirasain, Pak? Susah apa? Nyari uang susah. Nyari uang susah. Apa nih? Soalnya saya ijazah SMP, keahlian saya montir. Pengen masuk ke bengkel susah. Cuman ijazah SMP. Oh gitu. Jadi, Bantuan sosial dapat nggak? ya, Bantuan sosial dapat nggak? bantuan sosial cuma dapat 2 kali, itu dari apa? Sembako. Sembako. Yang uang tunai Enggak. 300.000? Loh, KTP-nya mana? Tapi bukan KTP sini. Bukan Jakarta. bukan Jakarta. Orang Oke. itu Jawa Barat. Jawa Barat. Tapi Jawa dapat Barat. bansos ya Kalau kemarin. bansos dapat ya? Enggak. Ya yang Makanan Sembako. sembako dapat. Cuma 2 kali. Iya, iya. Kesininya enggak. Iya, iya. disuruh bayar pajak atau retribusi nggak jualan? Jualan begini? Enggak ya? Nggak ya. Jadi nggak ada pungutan dari lain-lain? Enggak ada. Nggak ada ya? PRJ ada. Kalau pas PRJ aja. Oke. Ya gitu aja. Apalagi Pak pengen menyampaikan harapan apalagi mumpung nih kebetulan nih Pak Dewan nih Oh ya. Dari ya, DPRD Pak Oman. Saya DPRD DKI dengan Oman saya Pak. Iya. Pengen nyampein apa lagi Pak? apalagi Gak apa-apa nggak usah takut. Ada aspirasi apa yang ingin disampaikan? ya gampang aja nyari Oh iya. buat kebutuhan sehari-hari itu. Ya mudah-mudahan ekonominya segera pulih Pak ya. Ekonomi ya itu. Bapak berharap nggak ada satu event yang ada kerak telur tuh dibudayakan benar-benar gitu. Iya ada. Pengen Kayak ya? dulu lagi PRJ gitu. Jadi lagi ya. Sudah Juni biasanya. Tapi nggak Cuma tahu. kan saya montir gitu. Kau Cuman pinginnya jadi montir. emang udah jadi Pak. Oh. Cuman kendalanya kan modal. Iya. Saya modal nggak punya, jadi kesana kemari ikut Oh, di usaha cuman mikro, panggilan modal nggak ada ya. di Sumedang Pak. Oh di Sumedang. Oh tadinya di Sumedang. Sumedang montirnya ke sini ikut mertua. Di situ Jualan. panggilan kan cuman seminggu 2 kali, ada nggak ada lagi. Ya, oke. Ya. Terima kasih Pak. Nuhun Kang. Nuhun, Kang. Ya. Assalamualaikum. Oke, salam. Nah, modal Pak. Modal usaha susah. Ya, Tapi memang kebetulan mereka bukan KTP Ya. Jakarta. Gitu. sama aja di mana. Ini kan kondisi makro nasional maupun internasional. Kondisi pandemi ini hampir semua sektor ekonomi terdampak. Hampir tiap hari orang nanya lowongan kerja ke saya itu. Mas Lutfi, ada nggak ini? Itu yang paling sulit. Jujur sulit dan sedih karena kita nggak bisa jawab, belum bisa kasih alternatif ya. Ya. Ya mudah-mudahan mudah-mudahan ekonomi kita segera pulih, dunia usaha bisa bergerak 100%, Amin. sehingga dengan bergerak 100% ada pertumbuhan sesuai yang ditargetkan 5-6%, mudah-mudahan di DKI lebih. Dengan pertumbuhan itu orang yang seperti Bapak tadi yang sulit bekerja, yang pengangguran bisa ikut menjadi tenaga kerja. Oke. Memang dengan investasi usaha bergulir butuh karyawan, mereka bisa ikut. Ya. Oke. Tapi kalau memang bansos itu non KTP Jakarta tetap dapat. Jadi tiap periode itu kita perbaiki data. Siapa yang belum dapat kita tambahkan. Oh, Kita tambahkan. Ada yang dikatakan musyawarah kelurahan. Ya. Jadi kelurahan digodok lagi. Misalkan tadinya di satu kelurahan dapat 10.000. Nah, ada lagi nih yang belum. Ada sekian ratus kita masukin lagi. Seperti itu. Kalau yang sembako. Ya, sembako. Ya, kalau yang tunai seperti sekarang, by name by address. By name, Jadi by addressnya di sana dia nggak bisa dapat di sini. Oh, oke Pak. Baik. Gitu. Ya, ini alhamdulillah banget tadi ada dapat 3 aspirasi dari rakyat. Yang paling berkesan buat saya sih adalah ibu-ibu parkir tadi Iya. di KTP tersebut mungkin bisa ditindaklanjuti ya Pak ya.
Insya Allah nanti kita telusuri, kita ke tempat ibu itu lagi, kita tanya nanti Pak Lurahnya apakah si ibu itu betul-betul nggak dapat atau dia dapat program lain. Ya, untuk menutup closing konten ini Pak, ada satu pesan yang pengen Bapak sampaikan sebagai anggota DPRD Provinsi Jakarta kepada masyarakat yang melihat. Pada masyarakat, terima kasih lewat channel YouTube Mas Lutfi ini. Saya sebagai salah satu anggota DPRD yang ingin melaksanakan tugas sebaik-baiknya, menyampaikan pesan kepada seluruh masyarakat Jakarta dan Indonesia. Ketika Bapak dan Ibu memilih menjadi wakil rakyat atau pemimpin, itu harus kenal betul orangnya. Harus kenal betul orangnya sehingga pada saatnya dia jadi, kepentingan kita bisa diperjuangkan, kepentingan masyarakat kita sebagai pemilih katakanlah bisa menitipkan aspirasi, dan aspirasi itu betul-betul diperjuangkan. Nah, kalau kita memilih asal pilih, tidak kenal siapa orangnya, apalagi hanya mengenal gambar partai saja, ya kasihan yang memilih. Padahal si pemilih itu kan pemilik kedaulatan. Nah, pemilik kedaulatan itu punya kuasa memilih siapa wakilnya, siapa anggota DPRD, siapa anggota DPR RI, siapa presiden, siapa gubernur, wakil gubernur. Kan kekuasaannya di rakyat. Kedaulatan itu ketika mau diberikan, Anda harus tahu betul siapa yang dipilih, supaya Anda kalau ada keluhan dan sebagainya, aspirasinya juga bisa dipertanggungjawabkan. Nah, politik kita harus kita bangun ke depan seperti itu. Tidak setelah nyoblos bebas saja. Nanti kalau begitu lupa dengan konstituen yang kasihan masyarakat. Kalau ada masalah nggak ada yang ngebelain. Luar biasa banget. Satu pesan moral yang saya ambil tadi mengenai uangnya Bapak, uang mainan digabung dengan uang asli, supaya kita tidak berekspektasi, apalagi kita pemaku jabatan rakyat, supaya jangan jadikan uang ini segalanya. Anggaplah ini uang mainan, dan jangan kau cari sebanyak-banyaknya. Carilah value yang banyak untuk mereka-mereka yang memberimu gaji. Amin. Luar biasa. Terima kasih Pak Oman. Terima kasih. Terus menjadi Pak Dewan yang amanah. Amin. Membagi semuanya untuk rakyat, waktu dan tenaga serta pikirannya. Insya Allah. Sekian konten Nebeng Pejabat Bantu Rakyat. See you di next episode. Terima kasih.